Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Rosalinawati dari kelas 1D Teknik Sipil. Dosen pengampun Ibu Erni Yustisiani, SPD MSI. Mata kuliah Kimia Teknik. Saya akan membahas tentang metode pemisahan campuran. Yang pertama, kita akan membahas apa itu campuran. Campuran adalah suatu zat yang terdiri dari dua zat atau lebih berbeda tanpa adanya reaksi kimia. Selain itu, dalam campuran tidak ada perubahan kimia seperti titik lelehnya. Secara umum terdapat dua jenis campuran, yaitu campuran heterogen dan campuran homogen. Campuran homogen yaitu campuran yang pelarut dan zat terlarutnya tidak dapat dibedakan lagi. Contohnya air teh. Sedangkan campuran heterogen yaitu campuran yang zat pelarut dan zat terlarut masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dan pasir. Dalam kimia terdapat proses pemisahan campuran, yaitu proses pemisahan zat pelarut dan zat terlarut. Tujuan dari proses ini yaitu untuk memurnikan zat sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya kita akan membahas tentang metode pemisahan campuran. Berikut ini adalah beberapa metode pemisahan campuran, yaitu 1. Destilasi, 2. Evaporasi, 3. Ekstraksi, yang keempat sentrifugasi, dan yang kelima filtrasi. 1. Destilasi. Destilasi adalah pemisahan campuran dengan cara penguapan yang disertai dengan pengembunan. Istilah lain dari proses destilasi adalah penyulingan. Proses destilasi memperhatikan perbedaan volatilasi zat, yaitu kecepatan atau kemudahan zat menguap. Dapat kita lihat peristiwa destilasi pada gambar di samping. Contoh peristiwa destilasi adalah pemisahan etanol alkohol dengan air. Karena titik uap alkohol lebih rendah daripada air, maka alkohol akan menguap terlebih dahulu sehingga terpisah dari campuran. Yang kedua, evaporasi. Proses pemisahan campuran secara evaporasi merupakan proses penyuapan campuran sehingga terpisah antara zat pelarut yang berupa air dan zat terlarutnya. Dapat kita lihat proses dari evaporasi pada gambar di samping. Contoh dari proses evaporasi adalah pembentukan garam laut. Air laut mengandung NaCl yang mana bisa dimanfaatkan sebagai bumbu dapur. Dalam proses pembuatannya, petani garam menampung air laut pada suatu lahan, kemudian memanfaatkan adanya panas matahari untuk menyuap air laut. Lalu zat yang tertinggal yaitu NaCl akan membentuk kristal garam. Dan yang ketiga, ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan suatu zat berdasarkan perbedaan kelarutan zat terlarut di dalam pelarut yang berbeda. Dapat kita lihat proses dari ekstraksi pada gambar di samping. Contoh dari proses ekstraksi yaitu pada pembuatan jamu yang berasal dari berbagai bahan alam. Dalam jamu direbus dengan air hingga senyawa yang dibutuhkan larut dalam air. Kemudian serat bahan jamu dipisahkan dari air dan diambil sarinya. Lalu air tersebut dikeringkan hingga didapatkan bubuk jamu. Yang keempat, sentrifugasi. Sentrifugasi adalah proses pemisahan larutan berdasarkan perbedaan berat jenis zat. Proses ini dapat dilakukan dengan cara memutar campuran tersebut dalam suatu piringan. Dapat kita lihat proses dari sentrifugasi pada gambar di samping. Dari contoh pemisahan sentrifugasi adalah pemisahan darah dari campuran plasma darah. Yang kelima, filtrasi.
Filtrasi merupakan proses pemisahan campuran dengan cara penyaringan. Melalui filtrasi, kotoran dalam suatu campuran dapat dipisahkan sehingga dapat diperoleh zat yang lebih diinginkan. Dapat kita lihat proses dari filtrasi pada gambar di samping. Contoh dari proses filtrasi ini adalah penyaringan air kotor dengan berbagai bahan penyaring untuk memperoleh air bersih layak konsumsi. Apa sih manfaat dari pemisahan campuran? Manfaat umumnya dari adanya pemisahan campuran ini yaitu untuk memperoleh zat yang lebih murni atau zat yang diinginkan dari suatu campuran. Misalnya air laut sangat berbahaya jika langsung dikonsumsi. Namun jika diolah dan dipisahkan sehingga menghasilkan garam, maka akan sangat berguna dan bisa dimanfaatkan untuk kita. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, salah ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.